kalau misalnya di using ini, ininya begitu kita masuk ke pintu di depan kan. Void, ya. Nah, ini voidnya. Kalau ini sebenarnya begitu datang. Tante ini kenalin dengan ibu saya. Aduh, tante, apa kabar tante? Aduh, ini minuman buat siapa? Aduh, Silakan. ini nama minumannya apa tante? Pak Muhtar, ini minuman Kesehatan. minuman untuk kesehatan. Walah, Cobain dulu kan. harus. Cobain dulu. Kan tadi ngobrol-ngobrolnya sama Yusing Iya, ya? iya. Terima kasih ya tante ya. Aduh. Nah, ini. Terus kita lanjutkan lagi. Oke. Ini batu apa? Batu Cisanggarung Batu Cisanggarung. dari alam. Memang suasana di rumah ini saya desain sedemikian rupa supaya memberikan suasana sedikit seperti kampung. Iya ya. Jadi material-material yang dipilih juga material-material kampung. Dan kalau misalnya ngeliat ke lantai juga, lantainya juga sebenarnya ini unik. Ini bisa menginspirasi untuk pemirsa sebenarnya. Dengan bahan dasarnya apa nih? Ini hanya semen, Semen aja ya? Semen aja. Tapi Diberi aksen ada kayu. Kayu. Ya, untuk sebagai pembatas Itu yang- si semen tadi. yang membedakan sebenarnya. Lalu ini juga Kang Denny, meja makan juga Meja makan juga? masih tetap dibuat oleh kayu dolken yang bekas perancah pada waktu membangun. Jadi dirangkai menjadi meja makan. Waduh. Ini jadi bikin penasaran kita nih sebenarnya. Walah, ini nanti kita lanjutkan lagi. Kita sekarang naik ke nih. Kalau misalnya di using ini, ininya begitu kita masuk ke pintu di depan kan. Void, ya. Nah, ini Tinggi. voidnya. Kalau ini sebenarnya begitu datang justru Di voidnya. atasnya justru dia ruang makan di dalam nih ya. void. Iya. Kebalikannya. Nah, kita lihat deh ke atas. Tapi sebelum kita ke atas, saksikan terlebih dahulu info berikut ini. Zaman dahulu, kamar mandi dianggap sebagai ruang yang sangat pribadi dan lokasinya pun hampir selalu berada di belakang rumah. Tapi sekarang, lokasi kamar mandi pun mendapatkan tempat yang lebih istimewa seperti di bagian tengah atau bahkan di depan rumah. Sekarang ini, kamar mandi modern tidak hanya memiliki perlengkapan dasar seperti bak mandi atau wastafel. Perlengkapan serta peralatan mewah seperti ruang shower, jacuzzi, dinding keramik, keran air dingin dan panas, lampu hias, kabinet, serta lemari pun lazim digunakan. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang bisa menginspirasi pemirsa agar kamar mandi di rumah terasa lebih nyaman. Yaitu pertama, pemirsa bisa menggantung figura cantik atau pemandangan alam yang warnanya disesuaikan dengan warna dominan pada dinding atau lantai kamar. Kedua, bagi pemirsa yang menggunakan kloset duduk dan kamar mandi di rumah tergolong kamar mandi kering, tak ada salahnya jika meletakkan karpet dan tutup kloset yang dijual pasangan. Selain mempercantik kamar mandi, kaki pun terasa nyaman karena ada karpet di bawahnya. Terakhir, letakkan pula beberapa majalah dan buku-buku bacaan yang ringan pada keranjang bambu yang diletakkan di sudut ruangan kamar mandi. Nah pemirsa, moga-moga infonya bermanfaat. Sekarang kita kembali lagi dengan, bahan tangga ini, anak tangganya pakai apa nih? Kalau ini anak tangganya dibuat dari Anak tangganya papan kayu, kalau ini Kayunya masih kayu dolken. kayu dolken, dan juga ada lampu-lampu Ada ya. lampu-lampu ya. Untuk Lampu-lampu ini sebenarnya pada waktu malam hari, seluruh lampu kuning saja yang dinyalakan itu memberikan suasana rumahnya lebih romantis gitu. Agak berbeda suasananya daripada siang hari. ya, jadi memang sengaja dibuat seperti Ya. ini untuk ada kesan romantisnya ternyata. Waduh. Kalau di sini ada kamar ibu saya Ini dengan ada pintu-pintu sebenarnya dinding yang bisa berfungsi sebagai pintu yang dibuka, sehingga kalau ibu saya ada perlu untuk manggil orang di bawah bisa tinggal buka pintu itu. Ada hubungan antara kamar tidur dengan ruang di bawah. ya, dan Kalau sebelah sini kamar tidur kakak saya dan ada kamar mandi di sana. kamar mandinya, dan pintu-pintunya juga dibuat dari bambu ya. Ini? Ya, semua pintu-pintu kamar di rumah ini menggunakan bambu yang dipasang rapat. Gitu. Ini juga beraksen ya akhirnya, karena satu Iya. satu bagian dibuat seperti begini ya. Itu dan materialnya dia bilik bambu kan. Bilik bambu ya. Bilik bambu seperti di rumah-rumah di desa-desa gitu ya. Iya. Ya, kita lihat kamar deh, mama. Nah, Wah. ini kamar tidurnya. Ini kamar tidurnya ya, ternyata benar apa yang dikatakan Rudy.
maksudnya using di sini. Ini bener, ini dari sini Ya, bisa coba ditutup aja. tutup gini. Kalau misalnya itu nyari, nah, wah bener ya, bener-bener ini jadi multifungsi ya. Ya, Ini ya. selain dia berfungsi sebagai kamar tidur ketika tertutup, Iya, pada waktu dibuka ruangan ini menjadi balkon. jadi seperti balkon. Terus ini juga di atapnya juga sama ya? Iya, sama menggunakan bilik bambu sehingga suasana ruang ini nuansanya nuansa bilik bambu gitu ya. Agak betul. berbeda dengan pengalaman ruang yang lain. Iya. Jadi kental sekali dengan kampungnya sebenarnya ya. Betul. Waduh. Mungkin di sebelah luar kita juga bisa lihat ada balkon. Balkon? Di sana kita bisa menikmati kolam dan taman di bawah. Waduh, kita lihat balkon. Wah, pemirsa ternyata melihat pemandangan dari atas ini, wah cukup mantap ternyata ya. Enak juga ya di sini ya. Ini sebenarnya yang menarik sebenarnya adalah salah satunya, nah ini sebenarnya kayu-kayu yang dibuat seperti ini sih. Ini apakah memang membeli kayu untuk menghias rumah ini atau seperti apa Bukan, prosesnya? Kang Benny. Jadi waktu saya main ke supplier kayu, dia tuh punya banyak kayu-kayu bekas potongan-potongan buset. Dan lalu saya minta kayu potongan buset yang biasanya dia buang, saya potong-potong dengan berbagai jenis ketebalan menjadi finishing dari satu kotak kamar tidur utama ini. Oh, itu sangat Ya, kreatif sekali sebenarnya.